Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang Yesus Kristus di Perjanjian Lama. Gitu ya. Kita baca ayatnya ya, dari Lukas 24 ayat 36 sampai 40. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata pada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah, di tanganku dan di kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberinya kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia berkata pada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi." Nah ini ya, inti pembicaraan kita selama hari ini, besok dan besok lusa. Ya, jadi gini. Di sini dikatakan ya, Lukas 24 ayat 44 ya. "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi, dan kitab Mazmur." Nah, kemudian lanjut ya, katanya kepada mereka ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi kaitannya tertulisannya Yesus Kristus di Taurat, Musa, Nabi, dan Mazmur itu berhubungan dengan kematian dan kebangkitannya serta statusnya sebagai Mesias. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tetap tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Jadi hari ini kita akan membahas ya. Tadi kan dikatakan seperti yang saya bilang tadi, yaitu Yesus itu apakah benar tertulis di kitab Taurat, Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Hari ini kita akan bahas tentang kitab Taurat Musa saja. Itu pun kita bahas di Ulangan 18 pasal 18. Saya bacakan ya. Ini kitab Taurat Musa. "Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini Musa. Aku akan menaruh firmanku pada mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya." Nah, perhatikan baik-baik ya. Jadi ciri-ciri daripada nabi ini adalah dari antara saudara mereka. Maksudnya apa ya? Nanti kita lihat ya. Syarat satu. Syarat kedua, seperti engkau ini, seperti Musa. Yang ketiga, aku akan menaruh firmanku pada mulutnya. Jadi nabi ini dalam mulutnya itu ada firmannya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi messenger of God, gitu ya, utusan Allah. Kira-kira siapakah nabi itu? Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, yang merah ini ya, dari antara saudara mereka. Nah, frase dari antara saudara mereka ini menunjukkan bahwa nabi itu bukan dari suku Lewi. Kenapa kok seperti itu? Karena konteks dari Ulangan 18 ayat 18 ini Tuhan bicara pada suku Lewi. Jadi kalau Tuhan bicara pada suku Lewi, dia ngomong di antara saudara yang mereka, berarti bukan dari antara yang diajak bicara. Perhatikan baik-baik ya, Ulangan 18 ayat 1. "Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya dia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya." Dari tugasnya aja sudah jelas ini orang Lewi ya. Nah, ini 6 ini jelas lagi. "Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dengan sepenuh hati masuk ke tempat
yang dipilih Tuhan. Jadi nabi ini memang bukan berasal dari suku Lewi, tapi masih di antara saudaranya orang Israel ini. Kan Israel itu kan ada 12 suku. Jadi salah satunya adalah Lewi. Sedangkan yang dikatakan di sini itu adalah di antara daripada saudaranya, tapi bukan dari suku Lewi. Jadi nabinya tidak mungkin dari suku Lewi yang diceritakan ini. Oke? Petunjuknya seperti ini ya. Nah, nabi yang seperti Musa. Nah, nabi yang seperti Musa. Jadi gini, nabi yang seperti Musa itu haruslah gini ya, bersifat pengantara. Maksudnya bersifat pengantara itu gini. Jadi Musa itu kan berperan sebagai nabi, penyambung lidah Allah dan imam. Jadi memang dari manusia memimpin kepada Allah. Ya memang kebanyakan tugas ini dilakukan oleh Harun, yaitu yang jadi imam besar. Tapi dia harus berfungsi sebagai nabi dan imam. Musa itu nabi besar yang dikenal Tuhan dan dengan berhadapan dengan muka. Ini loh ya ayatnya ya. Ulangan 34 ayat 10 loh. Seperti Musa dikenal Tuhan dengan apa nih? Berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun. Terus dalam segala perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan yang besar dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi dikatakan ya, seperti Musa itu merujuk pada Musa yang memang berhadapan face to face with God. Dan Musa yang disertai dengan miracle and wonder. Karena gini ya, ada orang yang menyamakan, oh nabi seperti Musa ini berarti nabi yang gini. Musa ini memimpin pasukan militer. Berarti nabi yang seperti Musa ini memimpin militer. Kemudian Musa ini adalah Musa yang punya istri. Jadi nabi yang diceritakan berikutnya juga pasti nabinya punya istri. Bukan itu ya maksudnya ya. Ya bukan itu. Kenapa pasti yang disamakan seperti Musa bukan itu? Ya karena yang disamakan di Musa ini adalah hal-hal yang tertulis dalam Ulangan 34 ayat 10 ini. Seperti Musa dikenal Tuhan. Tuhan kan ngomong seperti Musa ini. Artinya berarti Tuhan itu kenal Musa tuh seperti apa sih? Ya seperti yang diceritakan ini. Face to face with God. You know? Disertai dengan sign and wonders. Jadi yang disamakan itu bukan masalah Musa itu punya istri atau Musa itu punya pasukan, bukan itu masalahnya gitu loh. Jadi menyamakan Musa dengan nabi-nabi yang seperti itu tuh keliru. Ya. Nah, sekarang pembuktiannya gini. Siapa yang mirip nabi yang berperan sebagai nabi dan imam? Yesus disebut sebagai nabi. Di dalam Matius 13 ayat 57 dikatakan gini. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Menolak siapa? Menolak Yesus ya. Terus Yesus ngomong gini, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Berarti ini kan Yesus menggunakan kata ganti orang ketiga untuk menunjukkan bahwa nyindir ya, nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Kenapa kok nyindir? Karena mereka orang yang di tempatnya sendiri itu kecewa dan menolak dia. Dan yang ditolak dia itu adalah Yesus. Berarti Yesus dalam hal ini disebut sebagai nabi. Oke, nah untuk lebih jelasnya ini sebenarnya paling jelas ini, ya. Kita lihat Kisah Para Rasul 3 ayat 21 sampai 23. Ini konteksnya tentang Kristus ya. Kristus itu, ya, terus bla 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 bla. Terus ayat 22 ini news talk chair ini ya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakanlah kepadamu. Jadi, Kristus itu dikaitkan dengan nabi yang dinubuatkan dalam Ulangan 18 ayat 18. Kalau disebut memenuhi enggak Yesus Kristus? Nanti kita selidiki ya. Jawabannya memenuhi syarat. Terus itu ayat 23 dikatakan, dan akan terjadi bahwa semua orang
yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Loh, ini motif Ulangan 18 ayat 18 nih yang dikenakan kepada Kristus. Jadi sini cocok sekali. Itu adalah Yesus Kristus gitu loh. Jadi bagaimana mungkin kalau ada orang sih ngomong bahwa Yesus Kristus tidak diceritakan di dalam hukum Taurat Musa. Nah, dari mana cara kayak gitu? Nah, sekarang kita buktikan. Apakah Yesus itu memang imam besar? Ya. Perhatikan ya, Ibrani 4 ayat 14 ayat 16. Karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Siapa namanya? Yaitu Yesus anak Allah. Jadi dari teks ini dikatakan bahwa Yesus itu disebut adalah sebagai imam besar agung. Jadi tadi sudah disebut sebagai nabi, sekarang disebut sebagai imam besar agung. Jadi memenuhi syarat seperti Musa ini. Betul ya? Nah, apakah Yesus berhadapan muka dengan Bapa? Kan soalnya tadi kan seperti ini loh ya. Ini loh. Face to face. Seperti Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Yesusnya berhadapan muka apa enggak? Kita lihat ya. Yesus itu anak Allah. Ya toh? Tidak ada seorang yang mengenal Bapa selain daripada anak. Jadi pribadi yang paling dekat dengan Bapa itu anak. Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya sekalipun di sini tidak disebut face to face ya, tetapi di sini digambarkan bahwa memang Yesus sebagai anak Allah, monogenes huios, itu sangat dekat. Dan yang menyatakan Allah, Bapa, itu adalah Yesus. Jadi memang frasa berhadapan muka itu menunjukkan relasi yang dekat dengan Allah. Dan Allah berkenan menjadi pribadi yang berhadapan muka dengannya. Oke, syarat ketiga. Syarat pertama jadi harus jadi pengantar. Nabi ataupun imam. Yang kedua berhadapan muka dengan pengertian Nabi itu memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan Bapa. Yang ketiga adalah Nabi itu melakukan sign and wonders. Kalau dikatakan, apakah Yesus mengatakan sign and wonders? Oh iya. Ayat Lukas 7 ayat 21-23 dikatakan menyembuhkan banyak orang. Terus kemudian mengaruniakan penglihatan pada banyak orang buta. Terus orang dikatakan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberikan kabar baik. Loh, buat mujizat Yesus. Jadi memenuhi syarat. Ya. Terus berikutnya ya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan pada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Loh, ini sesuai loh. Digenapi dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan gini. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau Yesus berikan kepadaku itu berasal daripadamu Bapa. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku, yang Bapa berikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka, murid-murid, orang-orang Israel, dan mereka telah menerimanya. Ya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Ya, kan utusan loh ya Nabi ya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi perkataan daripada Ulangan 18 ayat 18, frasa yang mengatakan bahwa aku menaruh firmanku pada mulutnya. Ini sama digenapi dalam Yesus Kristus yang segala firman yang engkau sampaikan padaku telah kusampaikan. Loh, cocok kan? Jadi kesimpulannya begini ya. 3 syarat seperti Musa itu dipenuhi oleh Yesus ya. Bersifat pengantara, menghadap muka dengan muka, mengatakan mujizat, semuanya. Yesus sendiri pun mengatakan bahwa gini, Musa itu nulis tentang dirinya. Di Yohanes 5 ayat 47 dikatakan gini, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, orang-orang Yahudi kan percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa itu menulis tentang aku. Lah bagaimana mungkin ada orang-orang tertentu, golongan tertentu yang tidak percaya kalau Yesus itu ditulis di hukum Taurat. Loh, inilah aneh toh. Aneh orang ini. Kok bisa-bisanya tidak percaya bahwa Yesus itu ditulis, dinubuatkan di hukum Taurat. Malah merujuk ngomong nabi yang lain. Oh jelas-jelas Yesus loh ngakui. Saya itu ditulis di hukum Taurat Musa. Nah, maksud tidak percaya. Iya toh? Oke. Ini adalah pembuktian Yesus di perjanjian lama. Terkhususnya
ada di kitab Musa, dalam hal ini specifically ada di Ulangan 18 ayat 18. Tuhan Yesus memberkati.